Penyihir aneh. Di zaman dahulu kala, Raja Arthur dari Inggris sedang berburu di negeri terlarang, tapi para prajurit tenggara itu mencegatnya. Berhenti, dilarang berburu di negeri terlarang. Karena itulah negeri ini disebut terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk kemari? Tidak ada. Kalau begitu kau harus ikut dengan kami untuk menghadap Raja Markus, Raja Negeri Terlarang. Saat Raja Markus melihat Arthur, ia berkata, Kau kelihatannya cerdas, tapi hukuman memasuki negeri terlarang adalah penggal tangan atau kaki. Oh, oke. Tunggu, apa? Penggal? Aku bahkan tidak melihat tanda dilarang masuk. Sebenarnya dia masuk dan berburu, Baginda. Ah, begitu. Hukuman mati kalau begitu. Kau tampaknya orang baik-baik dan kau gagah berani. Jadi aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Baiklah. Apa syaratnya? Kembalilah ke negerimu. Ku beri waktu 1 tahun untuk mencari tahu jawaban pertanyaan yang sangat sulit. Tidak masalah. Aku punya banyak orang pintar di istana. Mereka pasti bisa menjawab segala macam pertanyaan. Jadi, apa kau ingin tahu pertanyaannya? Iya, aku mau. Tunggu, oke. Iya, aku siap. Pertanyaannya, apa yang diinginkan wanita? Wow. Mungkin kita bisa coba dengan tangan kiri itu? Kau punya 1 tahun, lalu kami akan ambil tangan kirimu, lalu nyawamu. Itu pertanyaan yang mustahil dijawab. Bahkan orang paling bijak di kerajaanku tidak punya jawabannya. Tapi itu bisa dicoba, sampai 1 tahun lagi. Kau bebas sekarang, dan jangan lupa aku akan menunggu. Raja Arthur kembali ke negerinya dan mulai menanyai siapa saja. Putri raja, permaisuri, pendeta, orang pintar, tapi tak seorang pun punya jawaban. Lalu ia bertanya pada salah seorang dayang. Ya, orang bilang ada seorang penyihir yang tinggal di hutan lebat yang tahu jawaban pertanyaan apapun. Bagaimana kalau Baginda bertanya padanya? Wah, itu aneh. Mengapa penyihir bisa tahu? Ya, aku tidak tahu. Tapi ia seorang wanita dan Baginda sudah bertanya pada semua orang lain di negeri ini. Jadi, itu layak dicoba. Dia minta bayaran apa? Kurang dari 1 tangan? 1 tangan? Mungkin kurang. Agak sulit dipastikan gara-gara inflasi dan kurs. Ya, kalau dia punya jawabannya, aku harus coba. Aku suka tanganku. Jangan pergi sendirian. Bawalah pasukan. Ia bukan orang yang menyenangkan. Baiklah, terima kasih untuk nasihatmu. Malam itu pula Raja Arthur pergi ke rumah nenek sihir. Begitu ia ingin mengetuk, si nenek sihir membuka pintu. Aku telah menunggumu. Aku tahu kalau waktumu telah habis. Oh, kalau kau tahu mengapa aku di sini, katakanlah jawabannya. Apa kau bersedia membayar harganya? Katakan saja, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi, apa kau menerima tawaranku ini? Iya, benar. Jadi kita sepakat. Aku ingin menikahi Sir Gawain, sahabat terbaikmu. Apa kau sudah gila? Aku saja muak memikirkan ide kau menikahinya. Kau menerima harganya. Apa kau ingat? Apa kau pernah bercermin? Kau buruk rupa. Kau hanya bergigi 1 dan bungkuk. Kau orang paling buruk rupa yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa minta sahabatku berkorban demi aku? Bicaralah padanya. Aku tahu kau akan kembali. Raja Arthur tak punya pilihan, kecuali bicara pada temannya. Tidak apa, Baginda. Menikahi nenek sihir jelek itu layak untuk menyelamatkan tangan Baginda. Oh, terima kasih banyak. Kurasa aku harus menyebutku tangan kananku, karena kau telah menyelamatkan tanganku. Katakan padanya, aku menerima dan mempersiapkan semuanya. Pernikahannya besok, kau akan bayar biayanya, kan? Raja Arthur kembali ke rumah si nenek sihir. Aku akan siap. Besok setelah pernikahan, kau akan mendapat jawaban. Saat surat nikah telah ditandatangani, si nenek sihir berkata, Yang diinginkan wanita adalah dihargai. Setiap orang di pesta pernikahan itu tercengang. Raja Arthur membuat kesepakatan seperti itu, bahkan para wanita. Tapi mereka berharap Raja Arthur akan selamat dari Raja Markus.
dan Raja Arthur berencana untuk pergi ke negeri terlarang untuk menyampaikan jawabannya. Sementara itu di pernikahan, Gwen bersikap amat hormat dan baik pada si nenek sihir. Tapi para tamu yang adalah bangsawan punya pendapat sendiri. Lihat cara makannya. Melihatnya saja aku malu. Mengapa ia harus makan dengan tangan? Kita kan punya sendok. Apa kalian dengar suaranya saat makan? Atau aku hanya berhayal? Gwen malang, ia begitu tampan. Ia sungguh sahabat yang sejati. Tentu saja. Malam itu pula, Gwen sedang sendirian di kamarnya saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wah, siapa kau? Aku adalah istrimu. Istriku? Apa-apaan ini? Itu bukan bercanda. Ini aku. Dulu, kata-kata kasar orang-orang mengutukku jadi tampil buruk rupa. Tapi kebaikanmu telah mengembalikan kecantikanku lagi. Wah, tapi kau sangat cantik. Apa yang terjadi padamu? Kau memperlakukanku dengan baik dan menunjukkanku kalau aku berharga dan dilindungi. Jadi, setengah waktunya aku akan terlihat buruk rupa dan setengahnya lagi aku akan jadi cantik seperti yang kau lihat kini. Wow, aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa ada cara kau bisa jadi cantik sepanjang waktu? Tidak, kau harus putuskan pada waktu mana tiap hari aku jadi cantik dan kapan aku jadi buruk rupa. Apa aku jadi cantik di depan umum atau cantik saat aku sendirian bersamamu? Biar kupikirkan. Aku akan beritahu keputusannya beberapa jam lagi. Panggil aku saat kau siap. Baiklah. Saat si penyihir meninggalkan kamar, Gwen keluar ke taman dekat istana memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tentu ingin wanita muda cantik sepanjang hari untuk dilihat semua orang, terutama teman-temanku. Waktu malam, aku ingin wanita cantik, bukan nenek sihir. Atau haruskah kupilih sebaliknya? Setelah beberapa menit, Gwen membuat keputusan. Kembali ke istana dan langsung ke kamarnya di mana istrinya sudah menunggu. Apa jawabanmu? Sayangku, aku serba salah. Orang-orang di hari pernikahan kita mengatakan banyak hal buruk terhadapmu. Kuharap aku bisa memberi mereka pelajaran dan tampil di siang hari bersama istriku yang cantik. Tapi, aku tidak butuh pengakuan tentang siapa yang harus kucintai. Aku tidak peduli apa kata orang lain, tapi aku peduli apa kata mereka tentangmu. Jadi, mungkin yang terbaik adalah kau bisa tampil cantik di depan umum supaya mereka tidak melukai perasaanmu. Tapi aku akan tampil buruk rupa saat aku sendirian denganmu. Iya, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencintaimu, istriku. Aku selalu bersyukur. Biarlah orang lain melihat kecantikan luarmu dan aku tahu kecantikan dalam dirimu. Oh Gwen, aku berharap kau akan mengatakan itu. Kutukanku kini hilang sepenuhnya. Karena kau telah memilih untuk mencintaiku dan menghargaiku, entah aku cantik atau tidak. Dan kau lebih memilih mengorbankan kebahagiaanmu untuk melindungiku daripada melihatku disakiti. Mulai kini aku akan tampil cantik untukmu sepanjang waktu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Sang raja juga senang karena bisa mempertahankan tangannya. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.